Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu. Nah, baik. Sudah jelas ya suara Ibu di sini? Jelas, Sudah, Bu. Oke. Nah, kalau gitu, ini pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni tentang huruf. Nah, bagi teman-teman ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih ingat apa udah lupa nih? Lupa, Bu. Oke, tidak apa-apa. Nah, ini Ibu share materinya ya. Nah, jadi pada minggu lalu materi kita ini tentang fonem. Nah, mungkin teman-teman sekalian masih ingat ya apa itu fonem. Nah, pada malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan, yakni pembahasan tentang pemakaian huruf. Nah, Ibu mau bertanya nih sama teman-teman. Apa itu pemakaian huruf atau definisi dari huruf itu sendiri? Coba ada yang tahu? Ayo silahkan dijawab. Ada yang tahu? Mira? Atau Yuli, silahkan. Baiklah, saya akan menjawab, Bu. Kalau menurut saya, huruf itu merupakan anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa, Bu. Oh iya, boleh, bagus. Jawabannya sudah bagus. Nah, jadi lebih tepatnya pengertian huruf adalah sebuah grafem dari suatu sistem tulisan. Nah, misalnya dari 26 huruf dalam alfabet Latin modern atau 47 huruf dalam hiragana. Nah, dalam suatu huruf ini terkandung suatu form atau lebih dari fonem tersebut membentuk suatu bunyi dan bahasa yang dituturkannya. Nah, itu pengertian dari huruf. Nah, kemudian selanjutnya. Nah, karena di sini kita sudah jelas, sudah terlihat ya, teman-teman. Ini yang Ibu share sudah jelas? Sudah, Bu. Nah, karena ini kita membahas tentang pemakaian huruf. Nah, jadi pemakaian huruf itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yakni yang A ada huruf abjad. Nah, apa sih huruf abjad itu? Jadi huruf abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Nah, di antaranya ada huruf kapital, kemudian huruf non-kapital, nama, kemudian pengucapan. Nah, karena 26 huruf mungkin terlalu banyak, jadi di sini Ibu cuman memberikan contoh 5 saja. Nah, yang pertama, kalau huruf kapital itu yaitu penulisannya huruf besar ya, teman-teman. Nah, sedangkan huruf non-kapital yaitu huruf yang ditulis menggunakan huruf kecil. Nah, huruf kecil seperti ini. Nah, kemudian ada nama. Nah, di sini teman-teman bisa screenshot ya, teman-teman. Bisa dipelajari di rumah. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada huruf vokal. Nah, di mana huruf ini
yakni melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, yakni terdiri atas 5 huruf, yakni A, E, I, O, dan U. Nah, misalnya contoh ya, huruf vokal A. Nah, A pada posisi awal pengucapannya yakni bisa dengan pengucapan kalimat misalnya api. Nah, huruf awalnya kan diawali dengan kalimat A. Nah, seperti itu. Kemudian di posisi tengah bisa menggunakan kalimat padi. Nah, di sini kita bisa menempatkan posisi huruf vokal A itu pada bagian tengah, yakni ini di setelah P itu ada A. Nah, di situ penempatan hurufnya ya, teman-teman. Kemudian untuk posisi akhir. Posisi akhir di sini ada kalimat yang menyatakan lusa. Nah, ini pada posisi akhir berarti otomatis huruf A di sini adalah ditempatkan di bagian akhir, yakni di akhiran seperti ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini ada contoh-contohnya ya teman-teman, jadi teman-teman bisa mempelajari ini lagi nanti di rumah supaya lebih paham lagi untuk materi pada malam hari ini. Kemudian kita lanjut, selanjutnya dalam keterangannya untuk pengucapan kata yang benar, diakritik berikut ini dapat digunakan apabila ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. Nah, diakritik itu biasanya misalnya huruf E itu ditandai dengan tanda petik. Nah, kalau dihafalkan E misalnya. Nah, anak-anak bermain di teras atau dalam kurung teras. Nah, di sini sebenarnya banyak dari kita misalnya kalau ragu dalam pengucapan itu kan misalnya ada orang yang sebagian orang yang mengatakan teras itu teras. Nah, itu adalah salah satu ejaan yang salah atau ejaan yang kurang tepat. Jadi lebih tepatnya adalah anak-anak bermain di teras, bukan anak-anak bermain di teras. Nah, itu adalah ejaan yang salah. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua di sini ada kedelai merupakan bahan pokok kecap. Nah, di sini teman-teman sudah tahu ya, karena tadi sudah dijelaskan bahwasannya kalau kecap yakni yang benarnya adalah pengejaannya adalah kecap, bukan kecap. Nah, biasanya kalau orang yang ragu itu bisa ditandai dengan tanda petik di akhiran E di atas. Nah, itu salah satu contohnya yang biasanya tanda petik tersebut atau keraguan yang muncul pada diri kita sehingga salah dalam penghafalan itu diartikan dengan diakritik. Nah, itu adalah pengucapannya ya. Kemudian selanjutnya ada huruf diftong. Nah, huruf diftong di sini adalah dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yakni I, au, e, dan oi. Nah, misalnya pemakaian dalam kata atau dalam kalimat, misalnya huruf diftong itu I. Nah, berarti pada posisi awal itu harus diawali dengan kalimat I. Nah, seperti di awal tadi pada huruf abjad sudah Ibu jelaskan ya. Kemudian di posisi tengah bisa ditempatkan pada bagian tengah, yakni setelah bal ada ar, I. Nah, itulah contohnya. Jadi penempatannya adalah di posisi tengah. Kemudian di posisi akhir yakni sama, yakni kata I di sini dipindahkan atau ditempatkan pada bagian akhir. Nah, di sini pada bagian akhir di sini. Dan untuk contoh-contoh lainnya ini bisa teman-teman lihat ya. Ada 4 contoh di sini. Nah, teman-teman bisa lihat dan pelajari. Nah, kemudian untuk huruf konsonan. Nah, huruf konsonan ini adalah gabungan huruf konsonan yakni yang terdiri dari kah, eng, nya, dan sy.
masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Nah, misalnya pemakaian dalam kalimat, misalnya gabungan huruf konsonan. Kah. Nah, posisi awal yakni khusus. Nah, ini ditempatkan pada posisi awal. Nah, untuk posisi tengahnya sama seperti tadi. Ini diposisikan di bagian tengah di sini, dan untuk posisi akhir ini bisa ditempatkan di bagian akhirat. Nah, itu adalah salah satu contoh. Nah, di sini ada 4 contoh juga Ibu berikan, jadi teman-teman bisa screenshot atau pelajari lagi, nanti Ibu kirimkan file di WhatsApp. Nah, kemudian untuk selanjutnya, ini yang terakhir ya, contoh soal bahasa Indonesia. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat ya, penggunaan kalimat yang benar pada ejaan atau tulisan bahasa Indonesia. Nah, yang pertama ada contoh soal. Misalnya, bentuk yang benar dari pernyataan berikut adalah A. Surat saudari kami sudah terima dengan baik. Kemudian yang B, ada surat saudari kami sudah terima dengan baik. Nah, kemudian yang C, surat saudara sudah kami terima dengan baik. Nah, kemudian yang D, surat saudara sudah kami terima dengan baik. Nah, ini adalah salah satu contoh penulisan atau ejaan dalam bahasa Indonesia atau soal-soal yang benar dalam bahasa Indonesia. Nah, menurut teman-teman, mana nih di antara keempat jawaban yang paling benar di sini menurut teman-teman itu nomor berapa? Penulisan yang paling benar di sini itu ada 4 pilihan, yakni ada A, B, C, dan D. Nah, menurut teman-teman nih, apa kira-kira yang mana yang paling benar jawabannya? Yang C, Bu. Yang C? Oke, yang C. Kemudian untuk yang lain mungkin ada lagi? Ya, ada lagi mungkin yang ingin berpendapat? Oke, baik, jika tidak ada ya. Jadi benar kata jawaban Mbak Mira, itu benar. Yang benar adalah jawaban yang C, yakni surat saudara sudah kami terima dengan baik. Nah, itu adalah jawaban yang paling tepat di antara keempat pilihan jawaban di atas. Nah, alasan mengapa yang C ini bisa dikatakan jawaban yang paling tepat. Nah, apa alasannya? Mira mungkin bisa menjelaskan ya, Mbak Mira. Apa yang meyakinkan Anda sehingga jawabannya itu yang benar C? Karena awal kalimatnya menggunakan huruf besar dan di bagian kata saudaranya juga menggunakan huruf besar, Bu. Iya, baik. Bagus ya. Bagus banget jawabannya. Ya, betul. Karena dalam setiap penulisan, nah, kata surat pada bagian awal itu harus ditulis menggunakan huruf besar. Nah, tapi kenapa pada jawaban A, B, dan D ini saudara ditulis menggunakan huruf kecil dan huruf besar. Nah, jadi yang paling tepat adalah D. Nah, di sini yang pada jawaban D juga terdapat dalam pernyataan surat ini huruf besar dan saudaranya juga huruf besar. Tapi kenapa harus yang C yang benar? Nah, karena di sini pada pernyataan yang D ini kurang tepat. Jadi untuk penulisan jawaban seperti ini haruslah dibuat dengan baik dan supaya agar bisa dipahami oleh murid-murid dalam menjawab. Nah, jadi untuk yang C ini sudah sangat baik ya jawabannya, yakni surat saudara sudah kami terima dengan baik. Nah, itu adalah salah satu contoh yang baik. Karena alasannya karena dari jawaban yang C ini benar tadi kata Mbak Mira bahwasannya kalau dalam penulisan itu di huruf awal itu harus menggunakan huruf besar.
Nah, kemudian tapi kenapa saudara pada kalimat selanjutnya ini menggunakan huruf besar? Nah, karena di sini pernyataan saudara yakni membentuk suatu pernyataan yakni menunjukkan bahwa itu ditujukan kepada orang tersebut. Nah, atau sapaan lah istilahnya, sapaan untuk kita dalam menyampaikan surat bahwa surat tersebut sudah kita terima atau sudah kita baca. Nah, itu saja mungkin ya pembahasan kita pada malam hari ini. Mungkin minggu selanjutnya kita akan ketemu, tapi minggu selanjutnya kita akan melaksanakan UTS. Nah, menurut teman-teman, mungkin sudah paham ya tentang pembahasan ini? Sudah paham ya teman-teman ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Jadi kalau sudah paham mungkin kita bisa mengakhiri ini ya, mengakhiri pembelajaran kita pada malam hari ini. Nanti bisa ketua kelas bisa presensi di grup ya, teman-teman. Nanti bisa di-share di WA Ibu ya. Oke, baik. Sekian ya pertemuan kita pada malam hari ini. Nah, di sini kita akan menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Sebelumnya Ibu berterima kasih atas waktunya sehingga kita boleh melaksanakan pembelajaran pada hari ini dengan lancar. Nah, teman-teman sudah selesai ya, mungkin ingin mau keluar silakan ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.